Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainul Yakin. Di sini saya akan bercerita tentang 8 budaya Indonesia yang sangat terkenal di dunia. Pertama-tama perkenalkan dulu nama teman-teman saya. Ini Saya Ahmad Ridwan. Saya Jovian. Saya Raden Rifki Rizky Yusuf. Saya Vivi Ovilia. Saya Nabila Anggreni. Saya Vivi Fadila. Saya Vikin Rohman. tadi adalah nama teman-teman saya, dan sekarang saya akan berbicara tentang budaya yang pertama, yaitu lompat batu atau Fahumbo yang berasal dari suku Nias. Begini ceritanya. Fahumbo, umbo batu atau dalam bahasa Indonesia lompat batu, adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional yang unik, yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melompati batu yang tingginya lebih dari 2 meter dengan ketebalan 40 cm atau lebih. Tata cara lompat batu suku Nias. Pada masa lampau, pemuda Nias akan mencoba untuk melompati batu setinggi lebih dari 2 meter, dan jika mereka berhasil, mereka akan menjadi lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Pulau Nias akan bersiap untuk melakukan giliran Fahumbo mereka. Sebagai ritual Fahumbo dianggap sangat serius dalam adat Nias. Anak lelaki akan melompati batu tersebut untuk mendapatkan status kedewasaan mereka dengan mengenakan busana pejuang Nias, menandakan bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul tanggung jawab sebagai lelaki dewasa. Batu yang harus dilompati dalam Fahumbo berbentuk seperti sebuah piramida dengan permukaan atas datar. Tingginya tidak kurang dari 2 meter dan lebar sekitar 1 meter dan panjang 60 cm. Pelompat tidak hanya harus melompati tumpukan batu tersebut, tetapi ia juga harus memiliki gaya dalam mendarat. Karena jika dia mendarat dengan posisi yang salah, dapat menyebabkan cedera otot atau patah tulang. Pada masa lampau, di atas papan batu bahkan ditutupi dengan paku dan bambu runcing, yang menunjukkan betapa seriusnya ritual ini di mata suku Nias. Secara taktis dalam peperangan, tradisi Fahumbo ini juga berarti melatih prajurit muda untuk tangkas dan gesit dalam melompati dinding pertahanan musuh mereka dengan obor di tangan dan pedang di malam hari. Oke, perkenalkan nama saya Raden Rifki Rizky Yusuf. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang sejarah angklung. Siapa yang tak tahu dengan alat musik satu ini? Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat, dengan terbuat dari beberapa pipa bambu berbagai ukuran. Kata angklung sendiri berasal dari 2 kata bahasa Sunda, yaitu angkleung yang berarti diapung-apung, dan klung yang berarti suara dari alat musik tersebut. Jadi, angklung berarti suara yang dihasilkan dengan cara diangkat atau diapung-apungkan. Alat musik yang sudah diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, atau yang bisa kita sebut UNESCO, sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non Betawi Indonesia sejak November 2010. Ini memiliki sejarah di baliknya merdunya suara yang dihasilkan. Pada abad ke-12 sampai ke-16 terdapat kerajaan Sunda di Nusantara. Asal-usul terciptanya angklung dipercaya lahir pada masa itu. Di masa itu, rakyat dari kerajaan Sunda mempercayai bahwa dengan memainkan alat musik angklung dapat menghibur dan menyenangkan Nyai Sri Pohaci yang diyakini sebagai dewi kesuburan. Seiring berkembangnya zaman, kini angklung tidak hanya dimainkan saat upacara adat saja, tapi juga dimainkan pada berbagai acara musik sebagai alat musik penggiring tambahan yang sudah menyebar ke berbagai pelosok tanah air hingga mancanegara. Pada awal abad ke-20, Thailand mengadopsi alat musik angklung sebagai musik budaya antara Thailand dan Indonesia. Bahkan angklung dapat ditemui di The Evergreen State College, sebuah universitas di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, angklung dilestarikan oleh salah satu seniman yaitu Ujo Ngalagena dengan membangun saung angklung Ujo di Bandung. Kini, saung tersebut dijadikan sebagai wisata sejarah musik di mana setiap pengunjung dapat melihat proses pembuatan angklung hingga menyaksikan aksi panggung bermain angklung yang dipentaskan setiap minggunya.
Untuk meningkatkan rasa cinta anak bangsa dengan alat musik angklung, pemerintah juga menjadikan angklung sebagai salah satu mata pelajaran seni di beberapa sekolah yang ada di Jawa Barat. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan menggunakan gambar alat musik angklung pada uang logam Rp1.000 agar anak muda zaman sekarang dapat mengetahui bahwa negeri ini memiliki alat musik yang membanggakan. Halo, saya Jovian. Kali ini kita akan membahas tentang budaya tradisional Indonesia, yaitu wayang kulit. Berikutlah adalah penjelasan tentang wayang kulit. Dilansir jadi berita dari berbagai sumber. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cendekian nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Pada periode selanjutnya, penggunaan bahan-bahan lain seperti kulit binatang, buruan, atau kulit kayu mulai dikenal dalam pembuatan wayang. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Wayang sendiri berasal dari sebuah kalimat yang berbunyi Mahyang, artinya berjalan menuju yang maha tinggi. Perkembangan wayang terus terjadi, cerita-cerita yang dimainkan pun kian berkembang. Dalam pewayangan Jawa, yang terkenal adalah kisah Punakawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Adapun masuknya agama Hindu di Indonesia pun telah menambah khasanah kisah-kisah yang dimainkan dalam pertunjukan wayang. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu Bunda di masa itu. Kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan cerita yang unik, sehingga pada abad ke-10 hingga 15 Masehi, kedua kisah inilah justru yang menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Kesukaan masyarakat Jawa pada seni pertunjukan wayang pada masa tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijaga misalnya, ketika beliau berdakwah, beliau akan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk mengundang banyak orang datang. Dalam pertunjukan itu, beliau menyisipkan pesan moral dan dakwah Islam secara perlahan agar masyarakat yang mayoritas masih memeluk Hindu dan Buddha itu tertarik untuk mengetahui Islam lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikin Rohman ingin menjelaskan kebudayaan tari kecak Bali. Tari kecak adalah kesenian tradisional sejenis seni drama. Tari yang khas dari Bali. Tarian tersebut menggambarkan tentang cerita pewayangan, khususnya cerita Ramayana yang dipertunjukkan dengan seni gerak dan tarian. Tari kecak ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat terkenal di Bali. Selain sebagai warisan budaya, tari kecak ini juga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan yang datang ke sana. Asal mula tari kecak. Menurut sumber sejarah yang ada, tari kecak ini diciptakan pada tahun 1930 oleh seniman Bali bernama Wayan Limbak dan Walter Spies, seorang pelukis dari Jerman. Tarian ini terinspirasi dari ritual sahyang dan bagian-bagian cerita Ramayana. Ritual sahyang sendiri merupakan tradisi tarian di mana penari berada dalam kondisi tidak sadar dan melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur, kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat. Nama tari kecak sendiri diambil kata cak 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 yang sering diteriakkan para anggota yang mengelilingi para senari, sehingga tarian ini dikenal dengan nama tarian kecak. Pertunjukan tarian kecak. Dalam pertunjukan tarian diawali dengan pembakaran dupa, lalu para rombongan pengiring dimasukkan panggung sambil menggunakan tari kata cak cak cak. Kemudian mereka membentuk sebuah barisan melingkar yang di tengah-tengahnya digunakan untuk menari. Dalam pertunjukan tari kecak ini, penari memerankan lakon-lakon dalam cerita Ramayana seperti Rama, Sinta, Rawana, dan tokoh-tokoh lainnya. Gerakan dalam tarian ini tidak terlalu terpaku pada pakem, sehingga penari lebih luas dalam bergerak dan fokus pada jalan cerita saja. Kadang-kadang ada juga beberapa adegan lucu yang diperagakan para penarinya. Selain itu, beberapa adegan yang atraktif juga ditampilkan seperti permainan api dan atraksi lainnya. Hal ini yang membuat tari kecak memiliki kesan sakral namun juga menghibur. Pengiring tari kecak. Tari kecak ini merupakan salah satu kesenian drama tari yang sangat unik. Berbeda dengan kesenian pada umumnya, dalam pertunjukan tari kecak tidak menggunakan alat musik apapun. Tari kecak ini hanya diiringi oleh suara teriakan anggota yang mengelilingi penari dan suara kerincing yang diikatkan di kaki para penarinya.
Untuk anggota penggiring suara tersebut biasanya terdiri dari 50 orang atau lebih. Dalam anggota penggiring tersebut juga terdiri dari anggota yang bertugas sebagai pengatur nada, pengembang solo, dan dalang yang mengatur jalan ceritanya. Busana tari kecak. Dalam pertunjukan penari pengguna kostum sesuai dengan lakon yang diperankannya. Kostum ini hampir dengan wayang wong, nama dengan gaya khas Bali. Sedangkan para pengiring biasanya hanya menggunakan celana hitam dan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam putih. Selain itu beberapa aksesoris seperti bunga yang diselipkan di satu telinga mereka. Perkembangan tari kecak. Selain sebagai warisan budaya, tari kecak ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana. Di Bali sendiri, hampir semua daerah memiliki kelompok tari kecak sendiri. Dalam perkembangannya, tari kecak ini juga mengalami perkembangan baik dari segi pertunjukan, jumlah penari, cerita, dan lakon yang diperankan. Hal ini dilakukan sebagai usaha dari para seniman agar pertunjukan tari kecak semakin diminati dan dikenal oleh masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anggreni. Saya ingin menjelaskan tentang seni kebudayaan di Indonesia. Salah satunya yaitu seni kebudayaan wayang golek. Wayang golek merupakan salah satu dari ragam kesenian wayang yang terbuat dari bahan kayu, yang merupakan hasil perkembangan wayang kulit dari terbatasan waktu supaya dapat ditampilkan pada siang atau malam hari. Pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus. Di daerah Kudus dikenal wayang menak, di Cirebon dikenal wayang cempak, lalu parahnya wayang golek sangat populer di wilayah Jawa Barat. Daerah penyeberangannya terbatas luas dari Cirebon hingga Banten. Sekitar tahun 1583, Sunan Kudus yang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa pernah membuat kurang lebih 70 buah wayang dari kayu. Wayang tersebut dipertontonkan di siang dan malam hingga dengan sumber cerita lokal atau imajinasi sendiri yang tentunya saran dengan pesan agama Islam. Sunan Kudus menggunakan bentuk wayang golek awal ini untuk menyebarkan Islam di masyarakat. Munculnya kesenian wayang kayu lahir dan berkembang di wilayah pesisir utara atau Jawa pada awal abad ke-17. Dikarenakan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur telah terlebih dahulu mengenal wayang kulit, kehadiran wayang golek kurang begitu berkembang karena masyarakat di sana telanjur menggemari wayang kulit. Namun wayang golek Sunan Kudus itu menarik hati dari ulama atau sekurang-kurangnya santri Cirebon yang sedang berkunjung atau berguru ke wilayah Sunan Kudus. Akhirnya ide wayang golek ini dibawa ke Cirebon. Pertunjukan seni wayang golek mulai mendapatkan bentuknya yang seperti sekarang sekitar abad ke-19. Saat itu, kesenian wayang golek merupakan seni pertunjukan teater rakyat yang dipenggelarkan di desa atau kota keresidenan. Selain berfungsi sebagai pelengkap upacara, selamat atau ruwutan, pertunjukan seni wayang golek juga menjadi tontonan dan hiburan di masyarakat. Perkembangan wayang golek pada abad ke-19, abad ke-20 tidak lepas dari para dalang yang terus berkembang seni tradisional ini. Salah satunya Ki Haji Asep Sunandra Sunaria yang telah memberikan inovasi terhadap wayang golek. Agar bisa mengikuti perkembangan zaman, salah satu kreativitasnya yaitu si Cepot, di mana di tangan dia kini wayang golek tidak hanya seni yang dikatakan kuno, tetapi seni tradisional yang harus dikembangkan di era modern sekarang ini. Assalamualaikum, nama saya Vivi Fadila. Saya akan menjelaskan tentang pencak silat. Sejarah singkat pencak silat di Indonesia. Pencak silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Saat ini, pencak silat telah diakui sebagai budaya suku Melayu, yaitu para penduduk daerah pesisir Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca bahasa Melayu. Di berbagai daerah di pulau-pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi telah mengembangkan silat tradisional. Penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara telah diajarkan bersama dengan silat. Silat berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat yang menjadi bagian dari latihan spiritual. Selanjutnya,
Selanjutnya, perkembangan silat didorong oleh para ahli bela diri dari keraton serta para pendekar silat lainnya, yang legenda kehebatan ilmunya banyak tersebar di seantero wilayah Nusantara. Sebagai contoh, bangsa Melayu terutama di Semenanjung Malaka meyakini legenda bahwa Hang Tuan dari abad ke-11 merupakan pendekar silat yang terhebat. Seni bela diri pencaksilat mengandung beberapa aspek nilai, antara lain sebagai berikut. 1. Mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembang kepribadian dan karakter mulia seseorang. 2. Seni budaya. Budaya dan permainan seni pencaksilat merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencaksilat pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan busana tradisional. 3. Bela diri. Kepercayaan dan ketekunan diri sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri pencaksilat. Istilah silat cenderung mendekarkan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencaksilat. 4. Olahraga. Aspek fisik dalam pencaksilat sangat penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetensi merupakan bagian aspek ini. Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda, maupun regu. Ini adalah beberapa contoh gerakan dasar pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Ovilia di sini ingin menceritakan tentang sejarah kebudayaan Reog Ponorogo. Sejarah Reog Ponorogo merupakan sebuah kesenian dan kebudayaan dari Jawa Timur. Sejarah Reog Ponorogo dimulai sejak tahun 1920-an yang merupakan tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Biasanya, gerbang yang berada di kota Ponorogo ini dihiasi oleh warok serta gemblong. Dalam pertunjukan reog terdapat topeng Singo Barong yang merupakan simbol dari Raja Bre Kertabumi, yang di atasnya ditancapkan bulu-bulu burung merak yang menyimbolkan kuatnya pengaruh para bala Cinanya yang mengatur segala gerak dan tingkah lakunya. Menarik bukan sejarah kesenian reog Ponorogo? Ternyata di balik keindahan gerakan tari dan ornamennya tersimpan makna filosofis tentang perjuangan melawan raja yang korup. Sungguh kesenian reog Ponorogo merupakan salah satu budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan di sini akan menjelaskan tentang budaya Betawi di Indonesia. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia dari sejak abad ke-17. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antara etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan bangsa berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih
dulu hidup di Jakarta, seperti Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Arab, Tionghoa, dan India. Seni dan budaya asli penduduk Jakarta pada Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah mestizo. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas Salangkara atau kemudian dikenal dengan Kelapa merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Percampuran budaya juga datang pada masa kepemimpinan Raja Pajajaran Prabu Surawisesa, di mana Prabu Surawisesa mengadakan perjanjian dengan Portugal, dan dari hasil percampuran budaya antara penduduk asli dan Portugal inilah lahir Keroncong Tugu. Suku-suku yang mendiami Jakarta sekarang antara lain suku Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar seperti budaya Arab, Tionghoa, India, dan Portugis. Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain, baik dari Indonesia maupun budaya Barat. Untuk melestarikan budaya Betawi, didirikanlah cagar budaya di Situ Babakan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari video yang saya dan teman-teman saya bicarakan adalah kita harus bangga dengan budaya yang kita miliki, karena budaya adalah ciri khas suatu negara. Oleh karena itu, jika negara tanpa budaya, maka negara itu akan hancur. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, kita mempelajari, kita mencintai, kita melestarikan dengan budaya yang kita miliki, agar budaya itu tidak akan hilang. Karena apa? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa